Bab 201, Leluhur Keluarga Luo, Warisan Yundi. Nama, Sistem Super, Kultivasi 1 klik saya penulis, Wen Jian Zhongnan. Plus mematikan mengatur ulang, nama keluargamu Luo, dan kamu berasal dari kota Lingyun. Inkarnasi Kaisar Yun memikirkan sesuatu yang bertentangan, dan berkata dengan heran, apakah kamu keturunan Luo Lingyun? Luo Chen tercengang ketika mendengar kata-kata inkarnasi Kaisar Yun, lalu ekspresi ragu muncul di wajahnya. Luo Lingyun, siapa dia? Bukankah leluhur keluarga Luo bernama Luo Jingcheng? Melihat ekspresi Luo Chen, inkarnasi Kaisar Yun juga tercengang, lalu bertanya dengan bingung, kamu tidak tahu Luo Lingyun? Bagaimana dengan kota Luo Jing? Luo Jingcheng adalah leluhur keluarga Luoku. Luo Chen langsung menjawab setelah mendengar ini. Jadi begitu? Avatar Yundi mengangguk, lalu menatap Luo Chen, dan berkata dengan sungguh-sungguh, apakah kamu benar-benar pernah mendengar tentang Luo Lingyun? Tidak, Luo Chen menggelengkan kepalanya. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi kemudian, inkarnasi Kaisar Yun menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya, sayangnya, aku hanya inkarnasi, kalau tidak, aku dapat menggunakan menara uji coba ini untuk mencoba membalikkan apakah ada perubahan di awal. Lupakan saja, jangan bicarakan itu, karena kamu bisa masuk ke sini. Teman kecil Luo, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa kamu memiliki kualifikasi untuk menerima warisanku, teman kecil. Inkarnasi Kaisar Yun menunjuk ke baju perang yang tergantung di dunia es dan salju, dan berkata dengan suara yang dalam, ini adalah baju perang yang aku kenakan di awal. Setelah bertahun-tahun bertempur di utara dan selatan bersamaku, spiritualitas telah lama lahir. Jika Xiaoyou Luo dapat menyerahkan baju besi yang kutinggalkan, dia dapat mewarisi warisan yang kutinggalkan di menara uji coba ini. Mata Luo Chen berbinar ketika dia mendengar kata-kata inkarnasi Kaisar Yun. Ini adalah warisan yang ditinggalkan oleh seorang pria kuat Wudi. Apa yang akan aku lakukan? Luo Chen menatap inkarnasi Kaisar Yun dengan mata yang membara, dan tidak menyembunyikan keinginannya untuk mendapatkan warisan Kaisar Yun. Cukup untuk mengalahkan roh senjata dari baju perangku, inkarnasi Yundi menjelaskan ekspresi Luo Chen, menggelengkan kepalanya dan tertawa. Begitu suara itu jatuh, baju perang yang tergantung di dunia es dan salju tiba-tiba bergetar 2 kali, dan kemudian hantu yang sangat mirip dengan inkarnasi Kaisar Yun muncul dari baju perang, dan kemudian baju perang dikenakan di tubuhnya. Paksaan yang kuat terpancar dari baju perang, menyerbu Luo Chen dengan sangat kuat. Roh bela diri kelas 9. Mata Luo Chen memadat, dan tangan yang memegang pedang Wuhen menggunakan kekuatan tanpa sadar, tidak berani untuk bersantai. Dia hanya seorang seniman bela diri hebat peringkat 7 sekarang, meskipun dengan bantuan pedang Wuhen, kekuatannya tidak kalah dengan Grandmaster bawaan peringkat 9, dan dia bahkan dapat bersaing dengan ahli seni bela diri. Tetapi menghadapi roh bela diri peringkat ke-9, dia tidak yakin apakah dia bisa menang. Bagaimanapun, perbedaan tingkat kultivasi terletak di sini, dan itu bukan lagi sesuatu yang dapat dengan mudah diimbangi oleh keterampilan dan teknik bela diri. Mengambil napas dalam-dalam, langkah kaki Luo Chen membuat kesalahan, dan sosoknya segera menghilang di tempat, hanya bulu emas hantu yang jatuh. Pada saat berikutnya, Luo Chen muncul di belakang roh baju perang Kaisar Yun, menusuk pedang Wuhen di tangannya dengan seluruh kekuatannya. Cahaya pedang yang menakjubkan memotong langit, memunculkan Fei Hong yang luar biasa, langsung menuju jantung roh di belakang. Tubuh Tianpeng plus goncangan, ini adalah serangan terkuat yang dapat dilancarkan Luo Chen. Sekarang, menghadapi Yundi War Armor Spirit, yang basis kultivasinya telah mencapai roh bela diri peringkat 9, Luo Chen tidak memiliki mentalitas kebetulan, dan melancarkan serangan terkuatnya segera setelah dia muncul. Sentuhan penghargaan melintas di mata inkarnasi Kaisar Yun, dan dia langsung tersenyum. Ya, tetapi jika hanya pada level ini, masih belum ada cara untuk mengalahkan roh baju besiku. Sebelum dia selesai berbicara, roh baju besi itu tiba-tiba berbalik, melambaikan tangan kanannya, dan langsung berhenti di depannya, menghentikan pedang panjang yang ditusuk oleh Xiao Tian. Setelah serangan itu dihalangi oleh Qiling, Luo Chen tidak ragu untuk menjauh, dan pada saat yang sama mengayunkan pedang panjang di tangannya, menyerang Qiling satu demi satu. Pedang Wuhen bertabrakan dengan baju perang Kaisar Yun, dan semburan api yang menyilaukan meledak di padang salju yang luas ini. Dan ketika roh baju perang Luo Chen dan Kaisar Yun bertarung, ada juga banyak diskusi di luar menara uji coba. Akhirnya melambat, seseorang melihat ke menara uji coba 6 lantai yang menyala, menghembuskan napas busuk,
dan tersenyum, murid kita Luo luar biasa, tetapi bagaimanapun juga, dia tidak terlalu kuat. Tepat sasaran. Luo Chen dengan cepat menerobos 6 lantai pertama menara uji coba sebelumnya dan memang mengejutkan mereka. Sekarang Luo Chen tampaknya telah makan di lantai 7, banyak orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan kegembiraan. Dan orang yang tertawa bahagia tidak diragukan lagi adalah Xiao Lai. Dia benar-benar anak yang kurang beruntung. Xiao Lai menatap menara ujian dan mencibir, jika kamu menemui sedikit masalah, kamu akan melihat bentuk aslinya. Setelah sekian lama berlatih di lantai 7, sepertinya dia hanya bisa melewati menara ujian 10 lantai, jangan takut. Ekspresi Luo Qingsui dan yang lainnya menjadi sedikit aneh. Bagaimanapun, kecuali Luo Qingsui, yang lainnya berasal dari pasukan utama Kekaisaran Liu Yun, dan tentu saja mengetahui beberapa rahasia tentang menara ujian. Kakak Luo Chen sudah lama berada di lantai 7. Yun Nisang mengerutkan kening dan bergumam, mungkinkah kakak Luo Chen memasuki tempat itu? Seharusnya tidak, dia hanya seniman bela diri hebat peringkat 7. Menurut catatan keluarga kerajaan, setidaknya alam seniman bela diri bawaan dapat memasuki tempat itu. Mungkinkah kakak Luo Chen tertidur di lantai 7? Yun Nisang tahu seberapa kuat Luo Chen, dan bahkan Ye Changli telah dikalahkan oleh Luo Chen, yang masih merupakan seniman bela diri hebat tingkat 5. Sekarang Luo Chen sudah menjadi master bela diri agung tingkat ke-7, dan di lantai 7 menara ujian, tidak ada alasan untuk menghentikan Luo Chen. Tidak harus, Wang Xi di samping tiba-tiba berkata, kakak Luo mengerti maksud pedang, bahkan jika kultivasinya tidak cukup, dia mungkin memasuki tempat itu. Lagi pula, selain Luo Suedi, sepertinya tidak ada yang bisa melewati lantai 6 yang dijaga oleh golem besi mati dalam waktu sesingkat itu. Jika ada berkah dari maksud pedang, mungkin itu benar-benar mungkin. Ye Changli mengangguk, dan Chong Yun Nisang berkata, benarkah? Kita akan tahu ketika Luo Suedi menyelesaikan menara ujian. Yun Nisang mendengar kata-kata itu dan tidak berkata apa-apa lagi. Ye Changli lahir di keluarga Ye Fuling, memahkotai seluruh kekaisaran Liu Yun dengan pedang, dan penggunaan niat pedang adalah yang terbaik di dunia. Mungkin seperti yang dikatakan Ye Changli, Luo Chen mungkin telah memasuki tempat itu dengan berkah niat pedang. Dan saat dunia luar membicarakannya, di menara percobaan, Luo Chen telah bertarung dengan roh alat dari baju perang Kaisar Yun. Saya tidak tahu berapa ronde. Qiling tidak tahu kapan ada tombak panjang di tangannya, dan ujung tombak itu bersinar dengan cahaya dingin, dan dia terus menusuk ke arah Luo Chen. Luo Chen mengandalkan Grand Shadow Lost Step dan Streaming Light Step, dua keterampilan tubuh dan keterampilan tempur, tetapi dia tampaknya dapat melakukannya dengan baik di bawah serangan roh senjata. Bahkan jika Qiling memiliki beberapa trik aneh, Luo Chen dapat menggunakan kecepatan reaksinya yang sangat cepat untuk menggunakan metode tubuh Tianpeng untuk menghindar. Oleh karena itu, meskipun serangan Qiling ganas, selain menghabiskan banyak energi sejati Luo Chen, tidak ada dampak lain yang disebabkan oleh duo Luo Chen. Haha, teman kecil, tidak ada cara untuk mengalahkan rohku hanya dengan mengandalkan posturmu. Avatar Kaisar Yun berdiri di samping, tersenyum pada Luo Chen. Luo Chen memahami hal ini secara alami, dan dia juga tahu betul bahwa dengan basis kultivasinya saat ini sebagai seniman bela diri tingkat 7, akan sangat sulit untuk mengalahkan roh alat dari seniman bela diri tingkat 9 secara langsung. Cara terbaik sekarang adalah menemukan kekurangannya, mengandalkan kekurangan niat pedang dan goncangan serangan langsung dari roh senjata, mencoba membunuh dengan satu pukulan. Sudah waktunya. Setelah setengah jam, melihat Qiling semakin dekat dengannya, roh Luo Chen terangkat, dan langkah-langkah ringan di bawah kakinya menyebar, yang dapat menghindari tangan kanan Qiling. Pada saat yang sama, pedang Wuhen di tangan Luo Chen bergetar hebat, ujung pedang di belakang leher Qiling, niat pedang meledak. Meskipun Luo Chen baru saja mengembun menjadi niat pedang belum lama ini, dia akhirnya mengembun menjadi niat pedang yang lengkap. Dengan kekuatan pedang yang ingin membunuh kehampaan, roh senjata itu langsung tercerai-berai. Pater, baju tempur Kaisar Yun kehilangan dukungan roh senjata, jatuh ke tanah, lalu mengembun lagi. Sosok roh perangkat itu muncul di samping baju tempur Kaisar Yun, menatap Luo Chen dengan tak percaya. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah melompati roh baju perang Yundi, untuk menghadiahkan 10 W poin aura dan 10 W penguasaan pedang Yuan murni. Mendengar perintah sistem, Luo Chen terkejut. Dia sudah lama tidak mendengar perintah sistem seperti itu.
Sepertinya kamu harus melompati dan menantang lawanmu, pikir Luo Chen diam-diam di dalam hatinya, lalu melihat inkarnasi Kaisar Yun, dan dengan hormat berkata, Senior Yundi, junior ini beruntung masih hidup. Mendengar kata-kata Luo Chen, Kaisar Yun pulih dari keterkejutannya. Dia mengangguk kepada Luo Chen dan berkata sambil tersenyum masam, teman kecil Luo lebih baik dari yang kukira. Awalnya, dia tidak optimis dengan Luo Chen, meskipun bisa muncul di tempat ini dengan basis kultivasi Master Bela Diri Agung tingkat ke-7 telah membuktikan betapa kuatnya potensi Luo Chen. Namun karena ini, dia tidak optimis dengan Luo Chen. Bagaimanapun, potensi hanyalah satu aspek. Untuk mendapatkan warisan yang ditinggalkannya, kekuatan tempur juga sangat diperlukan. Namun, mereka yang mampu menghadapi musuh di dua alam yang lebih besar tanpa bantuan kekuatan eksternal sudah merupakan bakat yang luar biasa. Terlebih lagi, yang harus dihadapi Luo Chen adalah semangat yang ditinggalkannya. Dalam hal ini, peluang Luo Chen untuk menang sangat tipis, dan bahkan dapat dikatakan tidak ada peluang untuk menang. Namun, Luo Chen mengalahkan roh-roh yang ditinggalkannya, dan dengan cara yang hampir seperti paku. Bahkan jika dia adalah Kaisar Yun yang mendirikan kekaisaran awan mengalir dengan satu tangan, dia belum melihat banyak jenius yang dapat menandingi Luo Chen. Senior Yundi memujinya dengan tidak masuk akal, Luo Chen tersenyum rendah hati, tanpa banyak bicara. Bagaimana mungkin inkarnasi Kaisar Yun tidak mengerti maksud Luo Chen ketika dia melihatnya? Pandangan yang agak geli pada Luo Chen, dan kemudian dengan lambaian lengan bajunya yang besar, tanah yang tidak jauh di depan Luo Chen tiba-tiba retak, dan bola cahaya yang menyilaukan terbang keluar dari retakan dan muncul di hadapan Luo Chen. Ada beberapa harta yang aku tinggalkan ketika aku membuat menara ujian. Sekarang setelah kamu lulus ujian, pilih satu dari sana. Dengan itu, inkarnasi Kaisar Yun melambaikan tangan yang besar, dan kelompok cahaya dengan cepat terbagi menjadi 6 kelompok cahaya dengan ukuran yang sama. Melalui kelompok cahaya itu, Luo Chen samar-samar dapat melihat apa yang ada di atas dan bawah, tetapi dia tidak dapat melihat dengan tepat apa itu. Pilih secara acak. Luo Chen tertegun saat melihat ini, kemudian tatapannya tertuju pada 6 gugusan cahaya. Dia merenung sejenak, lalu langsung mengangkat tangannya untuk meraih gugusan cahaya yang paling kanan. Derai, bola cahaya di tangan Luo Chen pecah, dan sepotong batu giok muncul di tangannya. Benar-benar kehendak Tuhan. Inkarnasi Kaisar Yun melihat batu giok di tangan Luo Chen, matanya memadat, lalu dia menghela napas dan berkata dengan emosi. Luo Chen tidak bisa menahan ekspresi bingung muncul di wajahnya ketika dia mendengar kata-kata itu. Sebelum dia menunggunya untuk mengajukan pertanyaan, inkarnasi Kaisar Yun bergegas berbicara di depannya. Batu giok di tanganmu tidak merekam latihan atau teknik rahasia yang aku latih. Inkarnasi Kaisar Yun menatap Luo Chen, dan berkata dengan suara yang dalam, batu giok ini ditinggalkan oleh Luo Lingyun. Itu adalah teknik rahasia keluarga Luo Mu, peringkat ke-9 Yunlong. Peringkat ke-9 Yunlong. Luo Chen tercengang. Dia belum pernah mendengar teknik rahasia seperti itu di keluarga Luo. Kalian pasti tahu bahwa sejak turnamen besar keluarga Luo, Luo Chen samar-samar telah menjadi pewaris keluarga Luo, tetapi dia belum pernah mendengar seorang pun menyebutkan bahwa keluarga Luo memiliki warisan rahasia. Sepertinya kau benar-benar tidak tahu, Kaisar Yun yang berinkarnasi menggelengkan kepalanya dan mendesah, sekarang kau telah lulus ujian yang kutinggalkan, dengan bakatmu, kau memenuhi syarat untuk mengetahui berita ini. Setelah jeda, Kaisar Yun menatap Luo Chen yang berinkarnasi, dan berkata dengan sungguh-sungguh, keluarga Luo adalah salah satu dari 4 keluarga besar yang bertanggung jawab atas Akademi Semesta, lembaga manusia tertinggi. Dan leluhurmu Luo Jingcheng dan saudaranya Luo Lingyun adalah keturunan paling menonjol dari keluarga Luo saat itu. Namun, setelah itu, benua Qiankun menyalakan api perang, dan kaisar yang kuat dari tulang, iblis, dan roh semuanya datang ke Akademi Qiankun, dan bahkan keberadaan Kaisar Wu mengambil tindakan, memaksa Akademi Qiankun ditutup. Pada saat itu, leluhurmu Luo Jingcheng dan kakak laki-lakinya Luo Lingyun sedang bepergian keluar, dan ketika kami kembali ke Akademi Qiankun, kami menemukan bahwa akademi itu ditutup. Bahkan jika saudara Luo Lingyun dan Luo Jingcheng adalah keturunan paling menonjol dari keluarga Luo, mereka tetap tidak dapat kembali ke Akademi Qiankun. Petik 2. Penjelmaan Kaisar Yun tersenyum pahit saat mengatakan ini, dan berkata tanpa daya, itulah sebabnya kami bergabung untuk menciptakan kekaisaran awan mengalir.
Setelah Luo Lingyun menyerahkan teknik rahasia yang diwariskan oleh keluarga Luo, 9 putaran Yunlong, kepadaku untuk diamankan, dia pergi ke barat Kabupaten Changlan yang telah menghilang sejak saat itu. Dan kota Luojing tinggal di ibu kota kekaisaran, dan tiba-tiba meninggalkan ibu kota kekaisaran sebelum aku menempa menara percobaan, dan pergi jauh ke laut yang hilang, menghilang. Adapun apa yang terjadi di balik ini, mengapa kalian keturunan kota Luojing tinggal di Kabupaten Changlan di barat? Aku khawatir itu semua terjadi setelah kejatuhanku. Kalian hanya dapat menyelidikinya sendiri. Sekarang peringkat ke-9 Yunlong ini diperoleh oleh kalian, itu dianggap telah dikembalikan kepada pemilik aslinya. Setelah selesai berbicara, inkarnasi Yundi dan 5 kelompok cahaya yang tersisa tiba-tiba menghilang, dan tidak jauh di depan Luo Chen, sebuah formasi teleportasi yang memancarkan cahaya redup muncul. Melihat susunan teleportasi di depannya, Luo Chen mengerang, menenggelamkan kesadarannya ke dalam slip giok di tangannya, dan kemudian banyak informasi mengalir ke dalam pikiran Luo Chen seperti air pasang. Sebelum Luo Chen dapat menyelesaikannya, perintah sistem tiba-tiba berbunyi di benak Luo Chen. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh peringkat ke-9 Yunlong, mencapai prestasi, keterampilan rahasia peringkat surgawi, menghadiahkan 1 kesempatan untuk menarik undian, dan 1 kesempatan untuk mencerahkan kalian. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena memperoleh 9 tingkat Yunlong, menyelesaikan tugas tersembunyi, warisan yang hilang, menghadiahkan 200 W poin Reiki, meningkatkan basis kultivasi sebanyak 2 tingkat, dan kesempatan untuk mengikuti undian. Ding! Selamat kepada tuan rumah atas peningkatan level, perbaikan saat ini adalah, Master Agung tingkat ke-9, 1/500 W, laju pertumbuhan aura telah ditingkatkan menjadi 500 poin per menit. Mendengar perintah sistem, Luo Chen mengusap kepalanya yang agak bengkak, menyingkirkan perintah sistem untuk sementara, dan memilah informasi yang relevan dari 9 perubahan Yunlong dalam benaknya. Saat Luo Chen memilah informasi dalam benaknya sedikit demi sedikit, kegembiraan di wajahnya dengan cepat menjadi kaya, dan pada akhirnya dia tidak bisa menyembunyikannya sama sekali. 9 perubahan Yunlong, metode rahasia tingkat bawah dunia, yang dapat menempa jiwa setelah kultivasi, dibagi menjadi 9 perubahan. Pada variasi ketiga, jiwa berubah menjadi ular piton, bercokol di lautan pengetahuan, dan dapat bertahan melawan serangan jiwa apapun di bawah permukaan tanah. Ketika mencapai variasi ke-6, jiwa berubah menjadi banjir, jiwa apapun di bawah tingkat surga menyerang. Ketika mencapai variasi ke-9, jiwa berubah menjadi naga. Semua kejahatan tidak menyerang, semua cara untuk berubah. Menjilati bibir yang kering, mata Luo Chen meledak menjadi tatapan yang mencengangkan. Dia selalu kekurangan metode untuk mengolah jiwa. Dia tidak menyangka bahwa dia akan datang ke bantal ketika dia akan tertidur. Meskipun transformasi Yunlong 9 ini bukanlah metode ortodoks untuk kultivasi jiwa, jika dia berhasil mengolah transformasi Yunlong 9, kekuatan jiwanya akan hebat. Tidak akan pernah rendah. Bagaimanapun, apakah itu ular piton pengubah jiwa, air pengubah jiwa, atau transformasi terakhir menjadi naga, itu membutuhkan kekuatan jiwa yang cukup sebagai dukungan. Menurut tebakan Luo Chen sendiri, jika Anda ingin mengubah jiwa menjadi naga, kejahatan tidak akan menyerbu, dan tingkat kesombongan, setidaknya jiwa abadi yang dapat dicapai oleh alkemis tingkat 8. Sedangkan untuk alkemis tingkat 8, dia dapat dibandingkan dengan Kaisar Wu, dan bahkan memiliki status yang lebih tinggi daripada Kaisar Wu, yang kedua setelah keberadaan Kaisar. Orang dapat membayangkan betapa sulitnya mengolah jiwa menuju keabadian. Pergi ke menara ujian dulu, Luo Chen menenangkan kegembiraannya, dan dia merenung sejenak, dan akhirnya memutuskan untuk melewati menara ujian terlebih dahulu. Bagaimanapun, Yunlong Nine Transformations adalah teknik rahasia untuk tingkatan bawah surga, bahkan dia tidak dapat menjamin bahwa dia dapat menyelesaikan kultivasinya dalam waktu singkat. Dia telah menunda banyak waktu karena warisan Kaisar Yun. Jika dia terus menunda, tidak mungkin untuk menjamin bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Memikirkan hal ini, Luo Chen sama sekali tidak ragu-ragu, dan langsung mengangkat kakinya dan melangkah ke dalam susunan teleportasi yang memancarkan kecemerlangan yang kabur. Namun, mengikuti gerakan Luo Chen, ada kejutan di luar menara percobaan. Karena menara percobaan yang belum bergerak, dari lantai 7 hingga lantai 15, menyala dalam sekejap. Sebagai murid Akademi Liu Yun, semua orang yang menonton di luar tentu tahu apa artinya ini. Murid mereka Luo, yang mengganggu situasi tepat setelah masuk sekolah,
langsung bergegas dari lantai 7 ke lantai 16. Ini menara percobaan dan persidangan, apakah ini rusak? Seorang murid Akademi Liu Yun sangat terkejut hingga dia bahkan tidak bisa berbicara dengan jelas, dan tergagap. Masih ada keterkejutan di wajahnya saat dia berbicara. Bagaimanapun, bergegas dari lantai 7 ke lantai 16 menara percobaan dalam sekejap, hal semacam ini agak terlalu aneh, belum lagi mereka pernah bertemu sebelumnya, mereka bahkan tidak memikirkannya. Namun, fakta ini ada di hadapan mereka sekarang. Mungkin tidak, seseorang di samping menggigil dan berkata, bagaimanapun, itu adalah susunan skala besar yang diproduksi oleh Yun Huang pertama dan beberapa kaisar formasi. Tidak ada kemungkinan kesalahan, tetapi mendengarkan apa yang dia katakan, Anda juga dapat mendengar bahwa kepercayaan dirinya tidak terlalu banyak. Dibandingkan dengan orang-orang ini, Yun Nisang dan Ye Changli memiliki latar belakang yang menonjol, dan wajah orang-orang yang mengandalkan kekuatan besar di belakang mereka hanya terkejut dan cemburu. Tanpa diduga, kakak Luo benar-benar masuk ke tempat itu dan lulus ujian. Zhang Juechen bergumam sambil melihat menara ujian yang menyala. Meskipun dia bukan dari kekuatan besar seperti Ye Changli, Wang Xi dan Yun Nisang, gurunya adalah tukang reparasi pedang yang sangat terkenal di Kekaisaran Liu Yun. Bahkan jika Kaisar Yun sezaman bertemu dengan gurunya, dia harus memperlakukan satu sama lain dengan sopan. Oleh karena itu, Zhang Juechen juga mempelajari banyak rahasia Kekaisaran Liu Yun, termasuk menara ujian. Senior Wang telah memasuki tempat itu ketika dia menantang menara ujian. Ye Changli tiba-tiba menoleh untuk melihat Wang Xi, bertanya-tanya, bakatmu adalah yang terkuat di antara kita, sebenarnya tempat apa itu? Seperti apa? Dari segi bakat saja, sebenarnya, Wang Xi dan Ye Changli sama-sama di atas Luo Qingsui. Hanya karena Luo Qingsui dan Xuanxia Ice Bow sangat cocok, alat tanah itu terintegrasi ke dalam tubuh, yang menyebabkan basis kultivasi meroket, dan menjadi tempat pertama dalam pertempuran dengan momentum yang menyapu, membunuh Ye Changli dan yang lainnya. Tertekan, itulah sebabnya Ye Changli mengatakan bahwa Wang Xi adalah yang paling berbakat di antara mereka. Wang Xi tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan suara yang dalam, aku tidak masuk ke sana. Bakat Suedi Luo benar-benar patut ditiru. Butuh waktu sedikit lebih lama baginya untuk mengalahkan golem besi mati, yang menyebabkan dia kehilangan alam rahasia. Dia tidak menyangka bahwa tidak lama kemudian seseorang masuk ke alam rahasia itu, dan bahkan lulus ujian. Nisang, apakah kamu sudah memberitahu keluarga Yun? Wang Xi tiba-tiba menoleh untuk melihat Yun Nisang dan bertanya, sepupu, kamu mengingatkanku, aku hampir lupa memberitahu orang tua itu. Yun Nisang menepuk dahinya setelah mendengar ini, dan berkata dengan cepat. Istri Beihai Wang Wuxin adalah bibi Yun Nisang, jadi Yun Nisang disebut sepupu Wang Xi. Hanya saja di Akademi Liu Yun. Kecuali para siswa dari kekuatan besar, semua orang tidak tahu bahwa Yun Nisang dan Wang Xi masih memiliki hubungan ini. Wang Xi menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sepupunya terkadang masih bingung. Meskipun dia sangat berbakat dalam alkimia, dia terlalu malas. Jika bukan karena sepupunya yang merupakan putri Nisang kesayangan Yun Huang, Wang Xi akan sedikit khawatir bahwa Yun Nisang akan dinikahkan dengan kekuatan tertentu oleh keluarga Yun di masa depan. Yun Nisang secara alami memperhatikan gerakan Wang Xi, dan menjulurkan lidahnya karena malu, lalu melepaskan sepotong liontin giok dari pinggangnya dan perlahan-lahan memasukkan kekuatan jiwa ke dalamnya. Liontin giok itu berubah menjadi aliran cahaya dan terbang ke kejauhan, dan segera menghilang dari pandangan semua orang. Di sisi lain, Xiao Lai, yang lahir di keluarga Xiao di ibu kota kekaisaran, memiliki wajah yang terdistorsi, matanya tertuju pada menara pengadilan, wajahnya penuh dengan kecemburuan dan kedengkian. Bagaimana mungkin? Xiao Lai menggertakkan giginya dan berteriak dalam hatinya, anak itu, yang lahir di tanah perbatasan seperti kota Lingyun, mampu menerobos alam rahasia yang ditinggalkan oleh Kaisar Yun pertama. Apakah ini tidak mungkin? Sambil menarik napas dalam-dalam, Xiao Lai melirik lokasi di mana Ye Changli dan yang lainnya berada, hatinya penuh dengan niat membunuh. Anak itu tidak bisa tinggal. Anak yang bermarga Luo, maka perlakukan dia sebagai sisa-sisa keluarga Luo. Biarkan orang-orang olah perburuan di klan mengambil inisiatif untuk menyingkirkan anak ini. Memikirkan hal ini, senyum haus darah muncul di wajah Xiao Lai. Aula perburuan keluarga Xiao, tetapi bahkan Raja Seni Bela Diri telah membunuh banyak eksistensi, bahwa Luo Chen tidak lebih dari seorang seniman bela diri hebat peringkat ketujuh yang kecil,
dan tidak mungkin untuk bertahan hidup dalam perburuan aula perburuan di menara percobaan. Luo Chen tidak tahu bahwa dia telah menyebabkan guncangan hebat bagi semua orang di luar. Aku bahkan tidak tahu bahwa Xiao Lai telah membunuhnya dan berusaha melenyapkannya. Luo Chen kini telah muncul di hutan lebat yang rimbun, dan pohon-pohon raksasa yang menjulang tinggi mengaburkan pandangan Luo Chen, membuatnya tidak dapat melihat pemandangan yang jauh. Dan karena jarak antar batang pohon sangat dekat, hanya ada sedikit tempat di mana Luo Chen dapat menggunakan keterampilan tubuhnya, yang tidak diragukan lagi merupakan berita yang sangat buruk baginya. Lagi pula, selain ilmu pedang, yang terbaik baginya adalah Senfa, tetapi di tempat ini, Senfa-nya pada dasarnya telah dihapuskan. Meskipun masih dapat digunakan, bahkan keterampilan tubuh dan pertempuran dari alam harmoni antara manusia dan alam sangat terbatas di sini. Memegang pedang Wuhen di tangannya, tatapan Luo Chen terus-menerus menyapu dari kedua sisi, dan pada saat yang sama perlahan berjalan menuju bagian luar hutan lebat. Terlalu banyak batasan yang dikenakan padanya di hutan lebat ini, tetapi jika dia bisa keluar dari hutan lebat ini dan kebugaran fisiknya tidak dibatasi, bahkan jika kekuatan seni bela diri datang, dia tidak akan takut. Namun, keadaan menjadi bumerang, Luo Chen belum mundur beberapa langkah, angin kencang yang kencang tiba-tiba datang dari sisinya. Ekspresi Luo Chen tertegun, dan dia bergerak beberapa langkah ke samping dalam sekejap. Sebuah anak panah panjang merobek udara, melewati telinga Luo Chen dengan sejumlah besar daun yang jatuh, dan dipaku ke batang pohon di samping Luo Chen. Anak panah itu menancap ke dalam batang pohon, hanya menyisakan bulu anak panah di luar, bergetar hebat. Pupil mata Luo Chen menyusut, jika dia mengambil setengah waktu lebih lambat, aku khawatir anak panah ini akan menembusnya. Melihat ke arah datangnya, anak panah, Luo Chen hanya melihat sosok yang sekilas. Sungguh postur yang cepat. Luo Chen diam-diam terkejut, gaya tubuhnya selalu menjadi kekuatannya yang membanggakan. Namun, gaya tubuh yang ditunjukkan oleh sosok itu tadi sedikit lebih buruk daripada saat dia menggunakan langkas Treamernya sepenuhnya, tetapi itu jauh melampaui jalur kipas Kren Shadow yang dia gunakan sepenuhnya. Panggil, perlahan-lahan menghembuskan napas yang menyesakkan, Luo Chen memegang pedang Wuhen dan dengan cepat menyapu ke arah luar hutan lebat. Langkas Treamer dan keterampilan tubuh Tianpeng keduanya bagus dalam hal kecepatan, dan efek yang dapat dimainkan di medan seperti ini tidak sebagus Kren Shadow Mistake. Namun, Luo Chen merasa bahwa dia mungkin tidak dapat melawan sosok itu sekarang jika dia hanya mengandalkan jejak Kren Shadow. Oleh karena itu, dia hanya dapat menemukan cara untuk menempatkan medan perang di tempat yang lebih luas, setidaknya sehingga dia dapat menggunakan langkas Treamer atau mantra tubuh Tianpeng untuk berkembang. Mengikuti gerakan Luo Chen, anak panah di belakangnya merobek udara, dan menerjangnya dengan kekuatan yang agung. Namun, sebelum jiwa alam transenden Luo Chen, anak panah itu sudah diperhatikan oleh Luo Chen sebelum dia hadir, dan dia dengan mudah menghindari anak panah yang mengenainya seperti tetesan air hujan. Segera, penglihatan Luo Chen melebar, dan dia dapat melihat dengan jelas bahwa ada dataran terbuka tidak jauh di depannya. Sentuhan kegembiraan muncul di wajah Luo Chen, dan dia dengan cepat berlari menuju dataran itu. Namun, sebelum Luo Chen bergegas keluar dari hutan lebat, sosok abu-abu lewat di depannya, cahaya dingin melesat di tangannya, belati merobek udara, dan mengambil tenggorokan Luo Chen. Reaksi Luo Chen juga tidak lambat, dia memotong pedang Wuhen di tangannya dan memblokir belati itu. Dia dan sosok itu melangkah mundur pada saat yang sama. Sebelum Luo Chen bisa berdiri teguh, semburan udara yang kuat tiba-tiba datang dari belakangnya. Sebuah anak panah panjang menggulung dedaunan yang jatuh di langit dan mengenai jantung Luo Chen. Melihat Luo Chen hendak terkena anak panah, tiba-tiba angin dan guntur bergemuruh di udara. Sehelai bulu emas hantu jatuh, dan sosok Luo Chen menghilang di tempatnya. Pada saat berikutnya, banyak daun berguguran dari atas. Luo Chen melewati dedaunan yang lebat dan muncul di atas hutan lebat, lalu melemparkan keterampilan tubuhnya dan mendarat langsung di dataran. Setelah berdiri diam, Luo Chen dengan cepat berbalik dan melihat ke arah hutan lebat, ekspresinya menjadi sangat cerah. Sekarang, ini adalah kandangnya. Jika keterampilan tubuh Liu Guangbu dan Tianpeng tidak terpengaruh, dalam hal keterampilan tubuh, Luo Chen tidak takut pada siapapun. Dua sosok berjalan keluar dari hutan lebat dan berdiri diam tidak jauh di depan Luo Chen. Sosok di sebelah kiri berwarna hijau, dengan busur besar yang berlebihan di tangannya, dan tabung anak panah di belakangnya diisi dengan anak panah, tampaknya tidak ada habisnya.
Sosok di sebelah kanan berwarna abu-abu, dan fitur wajahnya tidak terlihat jelas, seolah-olah kabut tebal berubah menjadi bentuk manusia, memegang belati yang berkedip-kedip dengan cahaya dingin di tangannya dan terus berputar. Melihat kedua sosok itu, mata Luo Chen berangsur-angsur menjadi berbahaya, pedang Wu Hen sedikit bergetar. Pada saat berikutnya, Luo Chen muncul di depan kedua sosok itu, dan pedang Wu Hen berayun dengan panik. Teknik pedang cahaya Luo Chen di alam kesatuan surga dan manusia sepenuhnya dimanfaatkan oleh Luo Chen, dan langit yang penuh cahaya muncul dalam sekejap, menutupi kedua sosok di dalamnya. Busur besar di tangan sosok di sebelah kiri memancarkan energi spiritual yang melonjak, secara langsung menghancurkan cahaya pedang yang dekat dengannya. Pada saat yang sama, sosok itu mengambil kesempatan ini untuk melompat keluar dari jarak tertentu di belakang, dan mendarat di pohon besar, menarik anak panah panjang dari tabung di belakangnya, dan terus membungkuk ke arah Luo Chen. Sosok di sebelah kanan dengan cepat melambaikan belati di tangannya, menghalangi cahaya pedang yang memotong ke arahnya. Senyum mengejek muncul di sudut mulut Luo Chen, lalu sosok itu menghilang di tempat, digantikan oleh sejumlah besar anak panah yang menancap ke tanah, hanya menyisakan bulu-bulu anak panah yang bergetar hebat. Di hutan lebat sebelumnya, menghadapi serangan sosok yang memegang busur, dia mungkin sedikit lemah. Tapi sekarang, belum lagi hanya ada pemanah seperti itu, bahkan jika itu 10 kali lebih banyak, dia bisa mengatasinya. Sosok abu-abu yang diselimuti cahaya pedang akhirnya menghancurkan cahaya pedang di sekitarnya hingga berkeping-keping, dan menghilang di tempat pada saat berikutnya, dan ketika muncul kembali, dia sudah berada di belakang Luo Chen. Belati di tangannya bersinar dengan cahaya dingin, menusuk jantung Luo Chen secara langsung. Jika kali ini mengenai sasaran, saya khawatir meskipun Luo Chen mengolah Barbarian Bull Body Tempering hingga sukses besar, dia pasti tidak akan bisa lolos. Terdengar suara angin dan guntur di udara. Pada saat berikutnya, belati itu dengan mudah menembus tubuh Luo Chen, tetapi tidak ada darah yang mengalir keluar. Luo Chen yang tertusuk belati berubah menjadi asap biru dan menghilang. Sosok abu-abu itu tampak bergetar beberapa saat, sebelum dia bisa bereaksi, bilah transparan yang diwarnai merah keluar dari dadanya. Luo Chen berdiri di belakang sosok abu-abu itu, niat pedangnya menyembur keluar di sepanjang pedang Wu Hen, dan langsung mencabik-cabik sosok abu-abu itu. Yang membuat Luo Chen sedikit bingung adalah meskipun sosok abu-abu ini dimusnahkan olehnya, dia tidak pernah melihat setetes darah pun mengalir turun dari awal hingga akhir. Ras aneh macam apa ini lagi? Luo Chen mengerutkan kening. Sebelum dia bisa memikirkannya, dia membuat langkah yang salah dan terbang lebih dari 10 kaki. Sebuah anak panah menembus udara dan mendarat di tempat dia berdiri sebelumnya, mengubah tanah dalam radius beberapa meter menjadi debu. Serpihan rumput dan debu berhamburan, hanya untuk memisahkan Luo Chen dari sosok hijau itu, menarik. Bisik Luo Chen, senyum menghina muncul di sudut mulutnya, dan pita itu menyebar. Pada saat berikutnya, sosok Luo Chen muncul di belakang sosok hijau itu, dan pedang Wu Hen menebas dengan langit yang penuh dengan daun-daun yang jatuh. Niat pedang menyembur keluar, sosok hijau itu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, ia ditusuk oleh pedang Wu Hen, dan kemudian langsung tercabik-cabik oleh niat pedang agung yang dibawanya. Sosok hijau itu berubah menjadi pecahan-pecahan dan menghilang, dan tidak ada noda darah yang terlihat di tanah. Di dataran tidak jauh di depan Luo Chen, sebuah formasi teleportasi yang memancarkan kecemerlangan samar muncul dengan tenang. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah membunuh Mist Assassin, Shadow Archer, menghadiahkan 5W poin Reiki, dan 5W Pure Yuan Sword Mastery. Luo Chen tercengang ketika mendengar perintah sistem. Ternyata itu dari klan kabut dan bayangan, tidak heran itu sangat aneh. Ada ratusan klan di benua semesta. Meskipun klan Wuzu dan klan bayangan bukanlah klan teratas, ada banyak master di kedua klan ini. Alasan mengapa mereka tidak dapat menempati peringkat di antara suku-suku teratas hanya karena kedua suku ini berpenduduk jarang dan jarang hidup di dunia. Setelah tenang, Luo Chen melangkah ke dalam formasi teleportasi. Cahaya bersinar, sosok Luo Chen menghilang. Di luar menara uji coba, melihat lantai 15 menara uji coba menyala dengan tenang, semua orang yang melihatnya menjadi mati rasa. Tindakan Luo Chen sebelumnya yang bergegas langsung dari lantai 7 ke lantai 15 telah membuat mereka kebal terhadap kekuatan yang ditunjukkan Luo Chen sekarang. Selama Luo Chen tidak menembus lantai 19, memecahkan rekor yang ditinggalkan oleh Luo Qingsui.
Bahkan jika Luo Chen bergegas dari lantai 17 ke lantai 19 dalam sekejap, mereka tidak akan terkejut. Hanya ada satu pengecualian, dan itu adalah Xiao Lai. Jenius dari keluarga Kaisar Xiao ini menatap menara uji coba setinggi 15 lantai, mengepalkan tinjunya dengan kedua tangan, ekspresinya tetap tidak berubah bahkan jika kukunya terjepit ke dalam daging. Xiao Lai menggigit bibirnya, dan sedikit darah merah mengalir di sudut mulutnya. Dengan ekspresinya yang mengerikan, itu benar-benar tampak seperti hantu yang merangkak keluar dari api penyucian suku hantu. Sialan, anak ini hanyalah seekor kura-kura yang berjalan keluar dari tempat terpencil. Bagaimana dia bisa layak menerobos lantai 15 menara percobaan? Ada kecemburuan di mata Xiao Lai, dan menggertakkan giginya dan berkata, anak ini tidak boleh tinggal. Bahkan jika seorang martial venerable dipatahkan, dia harus disingkirkan. Luo Qingsui tampaknya merasakan niat membunuh yang terpancar dari tubuh Xiao Lai, dan sedikit niat membunuh melintas di wajahnya yang dingin, dan busur es ilusi di tangannya diam-diam muncul, memancarkan tekanan yang agung. Suhu di sekitarnya turun dengan cepat, dan semua orang fokus pada busur es di tangan Luo Qingsui. Busur es Xuanxia, alat bumi yang terkenal di Akademi Liu Yun ini dikabarkan akan dipromosikan menjadi alat surgawi hanya dalam setengah langkah. Pada saat yang sama, ia memiliki kekuatan yang tidak dapat dijelaskan yang dapat membuat kultivasi orang melonjak. Tidak lama setelah Luo Qingsui mendaftar di sekolah, alat ini bergabung dengan Luo Qingsui, membuatnya duduk dengan kokoh di puncak daftar pertempuran dan menggoyahkan kejeniusan dari generasi yang sama di belakangnya. Sejak Luo Qingsui menjadi nomor 1 dalam daftar pertempuran, dia tidak pernah menggunakan busur es Xuanxia lagi. Tetapi saya tidak tahu mengapa Luo Qingsui memanggil artefak ini dengan reputasi besar di Akademi Liu Yun saat ini. Mungkinkah bakat Luo Chen telah merangsang orang nomor 1 dalam daftar pertempuran, dan orang nomor 1 dalam daftar pertempuran itu juga berencana untuk menyerang menara percobaan. Semua orang terus menebak-nebak untuk sementara waktu, dan api gosip menyala di mata mereka. Tetapi hanya ada satu orang, seperti jatuh ke dalam gua es, otot-ototnya bergetar tanpa sadar, dan dia bersin beberapa kali, wajahnya pucat. Orang itu tentu saja Xiao Lai, putra kedua dari keluarga Kaisar Xiao. Tidak seperti yang lain, Xiao Lai tahu persis mengapa Luo Qingsui tiba-tiba mengeluarkan busur es Xuanxia. Ini memperingatkannya Xiao Lai, memperingatkannya untuk tidak memikirkan apa yang seharusnya tidak dia pikirkan. Wanita bau sialan, Xiao Lai penuh amarah dan mengutuk dalam hati, persepsinya masih sangat tajam. Jika bukan karena kamu menunggu sampai kamu menyelesaikan kultivasi busur es Xuanxia, bagaimana kamu bisa membiarkanmu menjadi sombong sampai sekarang? Sebenarnya, keluarga Xiao telah membuat pengaturan untuk Luo Qingsui, tetapi keluarga Xiao telah menunggu Luo Qingsui untuk sepenuhnya mengembangkan busur es Xuanxia menjadi senjata surgawi, jadi tidak pernah berurusan dengan Luo Qingsui. Sekarang diancam oleh Luo Qingsui, Xiao Lai, yang mengetahui pengaturan keluarga Xiao, secara alami akan merasa tertekan dan dirugikan. Luo Qingsui melirik Xiao Lai, tatapan matanya menjadi lebih dingin, dan busur es Xuanxia di tangannya perlahan terangkat, dan energi spiritual dari dunia sekitarnya berfluktuasi dengan cepat, dan sebuah anak panah es dan salju terbentuk dengan tenang dan tergantung di tali busur. Ujung anak panah itu menunjuk ke arah Xiao Lai, dan ujung anak panah yang terbentuk oleh kondensasi es dan salju memantulkan cahaya warna-warni di bawah sinar matahari. Aksue, melihat perilaku Luo Qingsui yang tidak biasa, Yun Nisang di samping tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat Luo Qingsui, bertanya-tanya. Luo Qingsui mengabaikan Yun Nisang, menatap Xiao Lai dengan sepasang mata Phoenix, dan berkata dengan dingin, jika kamu berani mengenai ide Xiao Chen, keluarga Xiao tidak dapat menahanmu. Setelah mengatakan itu, Luo Qingsui langsung melepaskan tali busur, dan anak panah es dan salju itu terbang melintasi langit dengan langit yang penuh es dan jatuh di depan Xiao Lai, membekukan tanah di bawah kakinya. Setelah menyelesaikan semua ini, Luo Qingsui bersenandung pelan, menarik kembali busur es Xuanxia, dan mengarahkan pandangannya ke menara uji coba, dengan sedikit senyum di wajahnya. Apakah kamu sudah mencapai lantai 17? Luo Qingsui bergumam dengan suara rendah, sepertinya Xiao Chen sangat berharap untuk melampauiku. Tidak jauh dari sana, Xiao Lai menatap menara uji coba lantai 16, wajahnya biru dan putih. Tetapi melihat tanah beku di bawah kakinya, bahkan jika niat membunuh di hatinya cukup untuk menghancurkan seluruh Akademi Awan Terapung, dia tidak berani menunjukkan setengahnya.
Biarkan kamu merajalela selama beberapa hari lagi, setelah keluarga Xiaoku dikerahkan, aku ingin kalian berdua mati. Xiao Lai mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan niat membunuh di dalam hatinya, dan dari sudut matanya, dia melirik Luo Qingsui, matanya penuh dengan kebencian. Tepat ketika semua orang menolak untuk menyerah, lantai 17 menara percobaan menyala dengan tenang, melambangkan bahwa Luo Chen telah melewati lantai 17 menara percobaan dan melangkah ke lantai 18 menara percobaan. Semua orang memusatkan pandangan mereka pada menara percobaan, dengan beberapa harapan di mata mereka. Adapun Xiao Lai dan kaki-kaki anjingnya, wajah mereka pucat, terutama wajah Xiao Lai yang seburuk kotoran. Karena sekarang, taruhan antara Xiao Lai dan Wang Xi telah dimenangkan, dan Xiao Lai tidak memiliki ketegangan untuk kalah. Sepotong glasir berwarna suang-wang bukanlah barang berharga baginya, putra kedua dari keluarga Xiao, bahkan jika diekspor, itu adalah masalah besar untuk menemukannya. Tetapi sebagai murid keluarga bangsawan, wajah yang paling penting adalah ketika sepotong kaca glasir misteriusnya hilang dari Wang Xi, bukankah dia hanya memberitahu dunia dalam bentuk yang disamarkan bahwa Xiao Lai memiliki mata dan tidak memiliki manik-manik, dan secara keliru menganggap batu giok yang indah sebagai batu yang keras. Pada saat itu, dia, tuan muda kedua dari keluarga Xiao, akan dipermalukan dan menjadi Akademi Liu Yun, dan bahkan lelucon tingkat tinggi dari seluruh kekaisaran Liu Yun. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diterima Xiao Lai. Melihat menara pengadilan yang bersinar dengan cahaya, Xiao Lai tiba-tiba mendengus dingin, mengambil sepotong batu giok tanpa cacat dari cincin alam semesta dan melemparkannya ke Wang Xi, lalu meninggalkan menara pengadilan tanpa sepatah kata pun, jangkauan. Dia sudah cukup kehilangan wajahnya, dan dia hanya akan menerima penghinaannya sendiri jika dia tetap tinggal, dan Xiao Lai tentu saja tidak akan membuat dirinya tidak bahagia. Bab 211, di lantai 19, bayangan jatuh menjadi debu. Nama, Sistem Super, Kultivasi 1 klik saya penulis, Wen Jian Zhongnan. Plus mematikan mengatur ulang, melihat Xiao Lai pergi dengan putus asa, Wang Xi mencibir, bermain dengan suang-wang liuli di tangannya, dan sedikit lagi senyum di wajahnya. Hei, warna glasir misterius ini lebih bagus dari milik lelaki tua itu. Aku khawatir tidak mungkin mendapatkannya tanpa 200.000 batu roh kelas rendah. Wang Xi menyombongkan diri dan berkata, meskipun Xiao Lao punya banyak uang saku, 200.000 batu roh kelas rendah sudah cukup untuk membuatnya terluka. Terlebih lagi, aku kehilangan muka sebesar itu kali ini. Diperkirakan kita tidak akan melihat Xiao di sekolah untuk waktu yang lama. Dia pantas mendapatkannya. Yun Nisang melengkungkan bibirnya dan berkata dengan jijik, jika bukan karena perjanjian 1000 tahun Lao Shizi yang dibuat oleh para leluhur dan keluarga Xiao, dia ingin melestarikan kekayaan keluarga Xiao selama 1000 tahun. Para pria sombong dan mendominasi dari keluarga Xiao telah lama dimusnahkan. Perjanjian milenium akan segera datang, kata Ye Changli tiba-tiba dan dingin, ketika perjanjian milenium berakhir, itu akan menjadi hari ketika Xiao keluarga Xiao akan punah. Zhang Juechen mengangguk pelan, niat membunuh terpancar di matanya. Jelas, di mata kelompok Tianjiao ini dan kekuatan di balik kelompok Tianjiao ini, keluarga Xiao sudah ada seperti musuh bebuyutan. Begitu keluarga Xiao menurun, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya akan menerkam keluarga Xiao seperti serigala lapar dan membaginya. Luo Chen, yang berada di dalam menara pengadilan, tentu saja tidak tahu kejadian-kejadian ini terjadi di luar. Setelah menghabiskan banyak upaya untuk memenggal kepala ksatria berbaju besi berat di depannya, Luo Chen terengah-engah beberapa kali dan memulihkan energi sejati yang terlalu banyak dikonsumsi. Kemudian melangkah ke formasi teleportasi di depannya, siap untuk menantang lantai ke-19 menara pengadilan. Pemandangan di depan Luo Chen berubah, dan akhirnya muncul di arena persegi. Di sisi berlawanan dari ring, sekelompok bayangan ilusi melayang di udara, tidak dapat melihat penampilan spesifiknya. Mata Luo Chen memadat, pedang Wuhen dipegang di tangannya, dan aliran udara nyata di tubuhnya ada di seluruh meridian tubuhnya, dan dia tidak berani lalai. Panggil, ada suara angin di atas ring, dan di mata Luo Chen yang terkejut, kelompok bayangan itu langsung menghilang dari tempat itu, hanya hantu bulu abu-abu yang jatuh dari udara, perlahan jatuh ke tanah. Gaya tubuh Tianpeng, Luo Chen berseru, hantu bulu abu-abu itu sangat dikenalnya, kecuali warnanya, itu jelas sama dengan hantu bulu emas yang ditinggalkannya ketika dia menggunakan teknik tubuh Tianpeng. Tanpa menunggu Luo Chen memikirkannya, terdengar suara angin kencang di belakangnya.
Luo Chen tidak ragu untuk mengambil langkah yang salah. Dia menyapu ke samping sejauh beberapa kaki, yang mampu menghindari pedang panjang gelap yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Sialan aku. Setelah Luo Chen berdiri diam, melihat ke arah suara angin kencang, ekspresi di wajahnya menjadi sangat menarik. Karena dalam pandangannya, Luo Chen, hitam memegang pedang panjang hitam yang persis sama dengan pedang Wu Hen berdiri diam. Ada cahaya merah yang mengerikan di mata Luo Chen. Luo Chen hanya menatapnya 2 kali, dan niat membunuh muncul tak terkendali di dalam hatinya. Jika bukan karena kekuatan jiwa Luo Chen dan kehidupan dan hidupnya menekan niat membunuhnya, saya khawatir dia telah kehilangan akal sehatnya dan melancarkan serangan tanpa pandang bulu terhadap Luo Chen yang gelap itu. Mengenai hasil dari melakukan ini, Luo Chen tidak bisa lebih jelas lagi. Menghadapi lawan yang persis sama dengan dirimu, sulit untuk menang meskipun kamu mengerahkan seluruh kekuatanmu, apalagi melakukan serangan acak tanpa aturan sama sekali. Aku khawatir lapisan ini akan membutuhkan usaha. Luo Chen menghela napas sedikit, matanya menjadi serius dalam sekejap, dan kemudian dalam tatapan Shadow Luo Shen yang sedikit terkejut, dia menyingkirkan pedang Wu Hen, meskipun aku tidak tahu dengan cara apa kau meniru kemampuanku, dan bahkan teknik tubuh Tian Peng juga ditiru, ada satu hal yang tidak dapat kau tiru. Luo Chen menatap bayangan Luo Chen yang tidak jauh dari sana, dan senyum mengejek muncul di sudut mulutnya. Gagang pedang kuno muncul di tangan Luo Chen. Banyak rune aneh terukir di gagangnya. Di bawah infus energi sejati Luo Chen, rune di gagangnya perlahan menyala, memancarkan cahaya redup. Gagang pedang Kaisar Danwu. Ribuan tahun yang lalu, pedang genggam Tianjiao yang tak tertandingi yang melangkah ke alam Kaisar dengan alkimia dan seni bela diri pada saat yang sama. Setelah Kaisar Danwu naik ke alam Kaisar, dia telah dikorbankan untuk menjadi prajurit Kaisar. Bahkan jika itu hanya bagian gagang yang tersisa, itu masih memiliki kekuatan yang tidak dapat dijelaskan. Meskipun menara ujian juga diciptakan oleh Kaisar Wu yang kuat, Luo Chen tidak berpikir bahwa Kaisar Yun pertama dapat bersaing dengan Kaisar Danwu. Hal-hal yang ditinggalkan oleh Kaisar Danwu, menara ujian mungkin tidak dapat disalin. Benar saja, setelah Luo Chen mengeluarkan gagang pedang Kaisar Agung Danwu, ekspresi keraguan muncul di mata bayangan Luo Shen. Jelas, bayangan Luo Shen tidak mengetahui keberadaan gagang pedang Kaisar Danwu. Meskipun beberapa tidak bela diri, tetapi cara seni bela diri seperti ini. Luo Chenxi membuka teknik tubuh Tian Peng. Saat berikutnya, sosok Luo Chen muncul di depan bayangan dengan wajah ragu, dan gagang pedang Kaisar Agung Danwu di tangannya tiba-tiba terputus. Niat pedang menyembur keluar, dan rune di gagang tampaknya menjadi hidup, dengan cepat berubah menjadi aura pedang berputar yang tak terhitung jumlahnya, secara langsung menghalangi arah di mana bayangan itu jatuh dan menghindar. Keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan. Gagang pedang Kaisar Danwu menembus tenggorokan bayangan Luo Shen, melirik bayangan Luo Shen yang perlahan menghilang, kata Luo Chen ringan. Segera, debu bayangan yang jatuh benar-benar menghilang, hanya menyisakan susunan teleportasi yang memancarkan cahaya redup di tempatnya. Mengambil gagang pedang Kaisar Besar Danwu kembali ke laut kesadaran, Luo Chen mengeluarkan pedang Wu Hen, memulihkan energi sejati yang dikonsumsi berlebihan, dan melangkah ke formasi depan. Di luar menara uji coba, lantai ke-19 menara uji coba menyala dengan tenang, menyebabkan sekelompok siswa Akademi Liu Yun yang sedang menonton menara dengan napas mereka menatap, seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Lantai pertama dan ke-19 hanya, itu saja, lulus. Akademi Perguruan Tinggi Perang menelan mulutnya dan berkata dengan samar. Tidak ada yang menjawabnya, pandangan semua orang tertuju pada lantai 19 menara ujian yang memancarkan cahaya redup, dan ada keterkejutan yang tak terbayangkan di mata mereka. Melewati lantai 19 menara ujian sebenarnya bukan apa-apa. Dalam sejarah Akademi Perang, ada banyak orang yang telah melewati semua 30 lantai menara ujian. Namun, ketika dia menantang menara ujian untuk pertama kalinya, sangat sedikit yang bisa melampaui lantai 15. Sebelum Luo Qingsui mengandalkan bakatnya sendiri dan bantuan busur es Xuanxia untuk menerobos lantai 19, dia telah membuat rekor untuk halaman pertempuran. Namun, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa rekor yang dibuat oleh Luo Qingsui hanya bertahan kurang dari 3 tahun sebelum dengan mudah dipecahkan oleh adik laki-lakinya, seorang iblis dengan seni bela diri dan alkimia yang luar biasa. Panggilan, Ye Changli perlahan menghembuskan napas busuk, dengan niat pedang murni di tubuhnya,
dan bergumam, seperti yang diharapkan dari Luo Suedi, bakat ini benar-benar putus asa. Tapi tidak apa-apa, lebih baik memiliki tujuan untuk mengejar daripada maju tanpa tujuan, Zhang Juechen berbeda. Dia sangat menyadari bakat Luo Chen. Bahkan ketika Luo Chen menebas GLA di Medicine Pavilion Square, dia sudah mengatakan bahwa Luo Chen akan segera berada di atasnya. Sekarang setelah Luo Chen melewati lantai 19 Tower of Trial, wajah Zhang Juechen lebih gembira. Bakat Suedi Luo lebih kuat dari yang kukira. Kali ini aku menghasilkan banyak uang. Zhang Juechen memegang sarung pedang dan berpikir dalam hati. Dengan bakat yang ditunjukkan Luo Chen sekarang, selama tidak ada kejutan, pencapaian terendah adalah Wu Huang. Dan Wu Huang yang kuat, melihat kekaisaran Liu Yun, juga berdiri di atas, bahkan Yun Huang kontemporer harus sopan. Bagaimanapun, Yun Huang kontemporer sendiri hanya seorang kaisar bela diri tingkat 9, dan dia belum dapat mengambil langkah untuk memasuki alam kaisar. Jika bukan karena rumor bahwa keluarga Yun masih memiliki leluhur dari alam kaisar Wu yang duduk di kota, saya khawatir keluarga kerajaan kekaisaran Liu Yun akan mengubah nama keluarga mereka sejak lama. Dan bagi Zhang Juechen sendiri, berteman dengan seorang arogan berbakat yang juga merupakan pencapaian terendah di masa depan juga merupakan hal yang baik bagi Zhang Juechen. Karena asal-usulnya tidak setenar Ye Changli dan yang lainnya, hanya karena ada seorang master dari alam kaisar bela diri di belakangnya yang memungkinkannya untuk bergabung dengan lingkaran keturunan kekaisaran Liu Yun. Namun berdasarkan ini saja, posisinya sebenarnya tidak stabil. Bagaimanapun, masternya sudah terlalu tua, jika dia tidak sengaja jatuh, dia akan langsung dipukul kembali ke bentuk aslinya. Di masa lalu, Zhang Juechen akan menunjukkan niat baik di mana-mana, dan dia tidak memiliki kesombongan menjadi yang kelima dalam peringkat. Alasan utamanya juga berasal dari ini. Namun sekarang Zhang Juechen dapat dianggap tenang, selama Luo Chen dapat tumbuh dengan lancar, posisinya sebagai Zhang Juechen akan stabil seperti Gunung Tai. Bahkan dia dapat mengambil kesempatan ini untuk mendorong keluarga Zhang di belakangnya ke posisi teratas kekaisaran awan mengalir. Dibandingkan dengan Zhang Juechen dan Ye Changli, ekspresi Yun Nisang dan Luo Qingsui tampak sedikit acuh tak acuh. Luo Qingsui sudah lama menebak tentang kekuatan Luo Chen, dan sekarang Luo Qingsui memiliki kepercayaan buta pada bakat Luo Chen. Belum lagi Luo Chen hanya melewati lantai 19 menara ujian, bahkan jika Luo Chen lulus semua ujian menara ujian secara langsung, Luo Qingsui hanya akan berpikir bahwa dia benar. Yun Nisang adalah karena dia adalah keturunan keluarga Yun, meskipun dia tidak berlatih seni bela diri, tetapi bagi leluhur keluarga Yun, yaitu kaisar pertama Yun, tinggal di menara ujian sulit untuk dipahami. Dalam pandangan Yun Nisang, karena Luo Chen dapat lulus ujian Yun Huang pertama, seharusnya tidak sulit untuk melewati menara uji coba setinggi 20 lantai. Adapun Wang Xi, dia mengeluarkan beberapa liontin giok dari cincin Qian Kun dan menghancurkannya dengan paksa. Setelah melakukan semua ini, Wang Xi menatap menara uji coba, dengan keterkejutan yang kuat di matanya. Namun, tidak seorang pun memperhatikan bahwa di hutan lebat tidak jauh dari menara uji coba, seorang pria berjubah hitam menatap menara uji coba dengan sedikit senyum di mulutnya. Di tangan pria itu, sebuah buku aneh yang terbuat dari sutra hitam perlahan berputar, memancarkan aura samar. Awalnya saya hanya ingin melakukan investasi dengan santai, tetapi saya tidak menyangka bahwa Sujia akan membawakan saya seorang arogan yang berbakat seperti itu. Pria berpakaian hitam itu perlahan mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah yang sangat tampan, tetapi siapa Su Mingche yang belum pernah muncul di kota Lingyun sebelumnya. Liu Yun Yingbang di tangan Su Mingche berhenti berputar. Di halaman pertama Yingbang, beberapa karakter besar perlahan muncul. Kabupaten Changlan Barat Kota Lingyun Luo Shen, peringkat pertama. Di menara percobaan, sosok Luo Chen baru saja muncul dari susunan teleportasi. Sebelum dia sempat melihat sekeliling, perintah sistem tiba-tiba berbunyi di benaknya. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah menjadi puncak daftar Liu Yunying, mencapai prestasi puncak daftar Inggris menghadiahkan 100 W poin aura, dan 2 kesempatan undian. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah menjadi puncak daftar Liu Yunying, menyelesaikan tugas tersembunyi pertama dalam daftar Inggris, menghadiahkan 100 W poin Reiki, dan kesempatan untuk melakukan latihan. Luo Chen tercengang ketika mendengar perintah sistem. Tanpa menunggu dia bertanya kepada sistem, sekelompok bayangan hitam tiba-tiba menyerbu ke arahnya dengan kekuatan yang mengerikan di depannya,
dan orang-orang berdiri, dua ember besar dengan telapak tangan besar dengan kekuatan agung, menghantam dada Luo Chen. Ambillah. Kulit Luo Chen berubah, teknik tubuh Tian Peng terbuka, dan dia dengan cepat menyapu mundur puluhan kaki. Boom! Dua ember besar telapak tangan yang besar dan tipis menamparkan tanah, dan tanah tampak berguncang beberapa kali, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari kaki bayangan ke sekitarnya, yang tampak cukup menakutkan. Setetes keringat dingin menetes di dahi Luo Chen. Jika dia setengah ketukan lebih lambat, bahkan jika dia telah mengolah banteng tandus ke alam harmoni antara manusia dan alam, dia akan terluka parah. Setelah tenang, Luo Chen menatap bayangan gelap tidak jauh, wajahnya menjadi serius. Beruang setan bumi, Luo Chen mengerutkan kening dan bergumam, apakah menara ujian 20 lantai sudah menjadi monster seperti itu? Luo Chen masih sangat mengenal beruang setan bumi. Meskipun beruang setan bumi hanya binatang buas tingkat 5, kulitnya kasar dan tebal, dan ditambah dengan kekuatannya yang kasar, kekuatan tempurnya tidak jauh lebih baik daripada binatang buas tingkat 6 rata-rata. Bahkan jika pembangkit tenaga listrik Wu Zong melawan beruang setan bumi, dia tidak berani mengatakan bahwa dia bisa menang. Dapat dikatakan bahwa setiap beruang iblis bumi dewasa, bahkan jika itu hanya binatang buas kelas 5, kekuatan bertarungnya tidak kalah dengan manusia Wu Zong yang kuat. Saya khawatir saya tidak bisa melewatinya kali ini. Luo Chen menghela nafas, sedikit tidak mau berkata, jika saya adalah Grandmaster bawaan, saya mungkin masih memiliki peluang 30% untuk menang, tetapi sekarang. Tunggu, memikirkan hal ini, mata Luo Chen berbinar, dan dia dengan cepat menunjukkan teknik tubuh Tian Peng-nya, melarikan diri, menghindari serangan beruang iblis bumi, dan pada saat yang sama bertanya pada sistem di dalam hatinya. Sistem? Apakah aura yang saya miliki sekarang cukup untuk saya tingkatkan? Tuan rumah memiliki 5.014.571 poin aura. Basis kultivasi tuan rumah membutuhkan 4.995.475 poin untuk ditingkatkan menjadi seniman bela diri bawaan tingkat pertama. Auranya sudah cukup. Apakah tuan rumah perlu ditingkatkan? Perintah sistem terdengar cepat di benak Luo Chen. Lalu apa lagi yang harus dikatakan? Luo Chen langsung berteriak setelah mendengar perintah sistem, tingkatkan. Sekarang, aura pada panel atribut Luo Chen dikonsumsi dengan gila-gilaan, berubah dari 5.014.571 poin menjadi 19.096 dalam sekejap mata. Pada saat yang sama, sejumlah besar aura langit dan bumi bergegas menuju Luo Chen dari segala arah, disempurnakan oleh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan, dan memenuhi dantian Luo Chen. Ding! Selamat atas peningkatan level tuan rumah. Perbaikan saat ini adalah Grandmaster bawaan tingkat pertama, 1/700 W, laju pertumbuhan aura telah ditingkatkan menjadi 550 poin per menit. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan tugas berantai. Rasa terima kasih lama, 1/9 menghadiahkan 200 W poin Reiki, dan kesempatan untuk mengikuti undian. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah berhasil memicu misi berantai. Rasa terima kasih lama, 2/9, mohon cari guru khusus Akademi Liu Yun, Jun Moxiao, untuk menanyakan apa yang terjadi di masa lalu, dan menghadiahkan 100 W poin Reiki, ingatan Luo Xiao. Hah, menarik sekali. Luo Chen sedikit terkejut saat mendengar perintah sistem. Sebelum dia sempat berpikir dengan saksama, telapak tangan besar beruang iblis bumi melesat ke wajahnya dengan suara melolong. Luo Chen tidak berani lalai, jika dia ditampar di wajahnya, aku khawatir dia akan mengalami cedera serius. Sihir tubuh Tian Peng terbuka, dan dia menyapu ke kejauhan. Bawa saja kamu untuk mencoba pedang. Luo Chen memegang pedang Wuhen, mengangkat kepalanya sedikit, menatap beruang iblis bumi di depan, dan berkata dengan dingin. Meskipun itu hanya terobosan dari Master Bela Diri Agung tingkat ke-9 ke Grandmaster bawaan tingkat pertama, bagi Luo Chen, ini tidak diragukan lagi merupakan transformasi. Di dalam area kemaluan, ki sejati yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke api asal jantung bumi yang menyala di atas dantian Luo Shen dan hantu pedang panjang di sebelah api asal, yang diubah menjadi esensi pedang paling murni, membanjiri meridian Luo Chen. Niat pedang yang agung bangkit dari tubuh Luo Chen, dan kekuatan yang dapat memotong kehampaan membanjiri ruang ini, memberi orang-orang penindasan yang kuat. Raungan. Tampaknya aura dari Luo Chen membuat beruang iblis bumi merasa terancam, dan beruang iblis bumi meraung dan menggerakkan keempat kukunya menjauh, seperti gunung iblis primordial,
menghantam Luo Chen secara langsung. Dalam perjalanan, semua yang menghalangi beruang iblis bumi dihancurkan oleh beruang iblis bumi, dan sejumlah besar puing melesat ke arah Luo Chen. Ekspresi Luo Chen berangsur-angsur menjadi serius, melihat beruang iblis bumi semakin dekat dan dekat, pedang Wuhen di tangannya bergetar ringan, membuat nyanyian pedang yang tajam. Panggil, pedang Yuan berlari liar, jubah Luo Chen tidak berangin, matanya sedikit menyipit, dan cahaya pedang yang menakjubkan melintas di pupilnya. Patah. Suara Luo Chen bergema di ruang ini. Pada saat berikutnya, sosok Luo Chen menghilang, dan cahaya pedang muncul di udara, seperti meteor yang melintasi langit, mengguncang bayangan, melayang ringan di belakang leher beruang iblis bumi. Niat pedang menyembur keluar, cahaya pedang yang menakjubkan menembus langsung dari belakang leher beruang iblis bumi, menembus tenggorokannya, dan membuat lubang tanpa dasar di tanah. Raungan, beruang iblis bumi meraung dan bergegas keluar beberapa langkah ke depan, dan kemudian tubuhnya yang besar jatuh ke tanah, seperti rosan yang jatuh. Sebuah susunan teleportasi yang suram muncul di hadapan Luo Chen. Panggilan, melihat formasi teleportasi muncul, Luo Chen perlahan menghembuskan napas yang menyesakkan, menyeka keringat dari dahinya, dan duduk bersila di tempat untuk memulihkan kepolosan yang menguras tenaga. Pembunuhan beruang iblis bumi dengan satu pedang tadi tampak menakjubkan, tetapi pedang itu hampir sepenuhnya menguras dantiannya. Jika beruang iblis bumi tidak mati, Luo Chen lah yang akan jatuh ke tanah. Untungnya, tebasan Jinghong cukup kuat, dan kekuatan yang meletus di bawah kerjasama Jian Yuan dan Jian Yi tidak memenuhi harapan Luo Chen, dan langsung menembus tenggorokan pertahanan terlemah beruang iblis bumi. Setelah mengatur napasnya, Luo Chen perlahan bangkit dan melangkah ke formasi teleportasi. Di luar, lantai 20 menara ujian menyala dengan tenang. Para siswa Akademi Liu Yun yang datang untuk menonton dan mereka yang tertarik oleh para senior Akademi Liu Yun memandang menara ujian 20 lantai dengan ekspresi berbeda. Namun, sebelum mereka dapat berbicara, pintu menara ujian tiba-tiba terbuka lebar, dan sosok yang mengutuk muncul di hadapan mereka. Itu bukan Luo Chen, tetapi siapa itu? Pada saat yang sama, catatan Luo Chen perlahan muncul di prasasti batu di menara pengadilan. Luo Chen, lantai 20 menara pengadilan. Jika dulu, seorang mahasiswa baru yang baru saja masuk sekolah dan berhasil melewati menara ujian setinggi 20 lantai pasti akan menimbulkan sensasi yang luar biasa. Namun sekarang, hanya sedikit orang yang memperhatikan prasasti itu, kebanyakan dari mereka fokus pada Luo Chen yang terus-menerus mengumpat, dengan ekspresi ragu. Setelah melewati lantai 20 menara ujian, bukankah Luo Chen akan puas dengan rekor seperti itu? Hanya sejumlah kecil orang yang tampaknya telah memikirkan sesuatu, dan mata mereka ke arah Luo Chen penuh dengan godaan. Suedi Luo, sepertinya kamu juga direkrut. Wang Xi memisahkan kerumunan, berjalan ke Luo Chen yang mengumpat, dan berkata sambil tersenyum, lokasi lantai 21 yang diteleportasi memang agak aneh. Namun, setelah lantai 21 menara ujian, awalnya tidak dipersiapkan untuk master bela diri agung. Hanya di alam roh dan menguasai tendangan voli pengumpul Qi dapat menantang lantai 21 dan lebih tinggi. Meskipun dia belum menembus lantai 20, bagaimanapun juga, dia berasal dari kekuatan besar seperti Raja Laut Utara, dan pemahamannya tentang menara ujian secara alami jauh lebih baik daripada Luo Chen. Oleh karena itu, Wang Xi tidak perlu berpikir sama sekali untuk menebak mengapa Luo Chen memiliki ekspresi seperti itu, dan segera menghiburnya, murid Luo, kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Setelah kamu melangkah ke ranah seni bela diri dan menguasai metode pengumpulan Qi untuk tendangan voli, kamu secara alami dapat terus menantang level ke-21 dan yang lebih tinggi. Yi Luo Suedi, bakatmu, aku khawatir akan membutuhkan lebih dari setahun dari kultivasi seniman bela diri hebat peringkat 7 hingga semangat bela diri peringkat pertama. Sebelum dia selesai berbicara, ekspresi Wang Xi tiba-tiba menjadi sedikit bersemangat, karena dia menemukan bahwa Luo Chen telah menerobos ke Grandmaster bawaan kelas 1. Luo, kakak Luo, Wang Xi menelan ludah, dengan ekspresi pahit di wajahnya, kamu menerobos lagi. Adapun mengapa dia mengatakan, lagi, itu wajar karena ketika dia pertama kali melihat Luo Chen hanya seorang master hebat tingkat 5. Kemudian malam itu, Luo Chen benar-benar memadatkan niat pedang yang lengkap, dan tingkat kultivasinya maju dengan pesat, mencapai seniman bela diri hebat peringkat 7. Dan kali ini dia menantang menara ujian, Luo Chen memecahkan rekor yang dibuat oleh Luo Qingsui,
belum lagi, dia bahkan berhasil menembus Grandmaster bawaan kelas 1. Orang aneh macam apa ini? Wang Xi mengira dia berasal dari keluarga kerajaan Beihai, dan visinya cukup luas, tetapi Luo Chen terus menyegarkan pengetahuannya tentang Tianjiao. Ketika semua orang di sekitar mendengar kata-kata Wang Xi, mata mereka tertuju pada Luo Chen. Setelah melihat lebih dekat, mereka juga terkejut. Karena, yang mereka rasakan, adalah bahwa level kultivasi Luo Chen memang telah mencapai level seorang Grandmaster bawaan kelas 1. Faktanya, ini juga merupakan alasan mengapa Luo Chen baru saja menerobos, dan tidak dapat memadatkan napasnya dengan baik, menyebabkan teknik pengumpulan napas gagal. Jika tidak, di antara siswa Akademi Liu Yun yang hadir, tidak seorang pun kecuali Luo Qingsui, yang sudah berada di alam mulia setengah langkah, seharusnya dapat mendeteksi level kultivasi Luo Chen yang sebenarnya. Ada beberapa petualangan kecil di menara percobaan, dan itu kebetulan merupakan terobosan. Luo Chen mengangguk dan berkata dengan ringan ketika dia mendengar kata-kata Wang Xi. Nada suaranya sangat polos, seolah-olah menerobos 3 alam kecil, baginya itu seperti makan dan minum air begitu saja. Semua orang di sekitar mendengar bahwa ada rasa iri dan cemburu lainnya. Saya khawatir bahwa di Akademi Liu Yun, kecuali Luo Qingsui, yang menyatu dengan busur es Xuanxia, hanya Luo Chen yang dapat meremehkan alam terobosan. Aku takut aku lahir dari langit 300 tahun yang lalu, dan ratu dari generasi yang sama yang tidak dapat mengangkat kepala Tianjiao dari generasi yang sama seperti ini. Banyak orang memandang Luo Chen yang acuh tak acuh di depannya, dan mendesah dalam hati mereka. Namun, dibandingkan dengan orang-orang itu, murid-murid seperti Ye Changli, Yun Nisang, dan Wang Xi Zhang Juechen, yang tahu bahwa ada kesempatan lain di menara ujian, perlahan-lahan menjadi tenang. Bagaimanapun, Luo Chen telah selamat dari ujian yang ditinggalkan oleh Kaisar pertama Yun dan memperoleh beberapa manfaat dari harta yang ditinggalkan oleh Kaisar Yun. Alam yang melambung juga dapat dimengerti. Selain rasa iri, mereka tidak memiliki banyak emosi lainnya. Luo Chen melihat ekspresi orang-orang itu, dan sebelum dia dapat berbicara, Lord Grimm tiba-tiba muncul di depannya. Selamat, Anda telah melewati lantai 20 menara ujian. Perlakuan Anda pasti merupakan perlakuan Tianjiao teratas oleh universitas. Lord Grimm berhenti sejenak ketika dia mengatakan ini, dan kemudian tersenyum, tetapi saya pikir ini bukan yang paling Anda pedulikan saat ini. Lord Grimm Huaying baru saja jatuh, dan perintah sistem tiba-tiba berbunyi di benak Luo Chen. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah menerobos lantai 20 menara ujian, menyelesaikan misi terbatas waktu tantang menara ujian, menghadiahkan 200 W poin Reiki dan kesempatan untuk mengikuti undian. Mengabaikan perintah sistem, Luo Chen menatap Lord Grimm, menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan suara yang dalam, Guru Jun berkata baiklah, yang paling ingin aku ketahui sekarang adalah apa yang terjadi tahun itu. Baiklah, karena kamu telah menerobos ke alam Grandmaster bawaan, kamu memang memenuhi syarat untuk mengetahui apa yang terjadi saat itu, kamu ikut denganku. Setelah berbicara, Lord Grimm terbang menuju gunung belakang Akademi Liu Yun, Luo Chen melihatnya, tanpa ragu-ragu, dan mengikuti Lord Grimm di belakangnya. Segera, keduanya menghilang dari pandangan semua orang. Setelah melihat pemandangan ini, semua murid Akademi Liu Yun bubar, tetapi berita bahwa Luo Chen menerobos lantai 20 saat pertama kali menantang menara ujian, saya khawatir berita itu akan menyebar ke seluruh Akademi Liu Yun. Wang Xi, Zhang Juechen, dan yang lainnya juga bubar. Hanya Luo Qingsui yang berdiri di sana, dan setelah beberapa saat menuruti keinginannya, dia mengejar tempat Lord Grimm dan Luo Chen pergi. Gunung di belakang Akademi Liu Yun berada di hutan batu. Sosok Lord Grimm dan Luo Chen muncul di tengah hutan batu, dan Lord Grimm melambaikan tangannya. Sebuah formasi muncul dari udara tipis, mengisolasi dia dan Luo Chen dari dunia luar. Mari kita bicarakan, apa yang ingin kamu ketahui. Lord Grimm bersandar pada pilar batu, menatap Luo Chen, dan berkata dengan ringan, Luo Lingyun, kota Luo Jing, dan apa yang terjadi dengan keluarga Luoku, mengapa lelaki tua itu tinggal di tempat seperti kota Lingyun. Pada akhirnya, apa peran keluarga Kekaisaran Xiao dalam hal ini? Luo Chen mengangkat kelopak matanya, menatap Lord Grimm, dan menghentikan setiap kata. Sepertinya kau tahu banyak berita. Lord Grimm tersenyum ketika mendengar kata-kata itu ada di menara pengadilan, inkarnasi Kaisar Yun memberitahumu itu, kan? Luo Chen mengangguk tanpa menyangkal.
Dia tahu betul bahwa para senior Akademi Liu Yun seperti Lord Grimm pasti tahu keberadaan inkarnasi Kaisar Yun, tetapi mereka tidak dapat memicu pengadilan yang ditinggalkan oleh Kaisar Yun, jadi mereka tidak dapat melihat inkarnasi Yundi. Luo Lingyun, aku tidak tahu banyak. Aku hanya tahu bahwa dia adalah kakak laki-laki dari leluhur keluarga Luo Mu, Luo Jingcheng. Selain itu, dia juga salah satu dari 7 kaisar bela diri yang mendirikan Kekaisaran Liu Yun bersama dengan Kaisar Yun pertama, yaitu Kaisar Yun. Dan 5 kaisar lainnya, mereka adalah Luo Jingcheng, leluhur keluarga Luo Mu, Ye Tingchao, leluhur keluarga Ye dari Fuling, Xiao Gaidao, leluhur keluarga Xiao di ibu kota Kekaisaran, Su Guanlan, leluhur keluarga Su di ibu kota Kekaisaran, dan Nangong, dekan pertama Akademi Liu Yun. Tanyakan. Di antara 7 kaisar ini, Yi Yun, leluhur keluarga Luo Mu, Luo Jingcheng, dan saudaranya, Luo Lingyun, adalah yang terkuat. Luo Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang ketika mendengar kata-kata Lord Grimm. Sebelum mendengar inkarnasi Kaisar Yun berbicara tentang asal-usul keluarga Luo di Menara Ujian, Luo Chen mengira bahwa Kekaisaran Liu Yun didirikan bersama oleh Kaisar Yun, Luo Lingyun dan leluhur keluarga Luo-nya Luo Jingcheng. Tanpa diduga, selain Kaisar Yun dan saudara-saudara Luo Lingyun dari kota Luojing, pembentukan Kekaisaran Liu Yun sebenarnya memiliki 4 wudi lainnya di belakang. Kekuatan yang ditinggalkan oleh keempat Kaisar Wu masih ada sampai sekarang, dan mereka semua adalah raksasa di Kekaisaran Liu Yun. Keluarga Xiao ibu kota Kekaisaran tentu saja tidak perlu mengatakan lebih banyak, tampaknya memiliki hubungan langsung dengan kemunduran keluarga Luo, dan itu adalah pelakunya yang menyebabkan Luo Xiao meninggalkan ibu kota Kekaisaran sejak awal. Keluarga Fuling Ye juga merupakan kekuatan transenden di Kekaisaran Awan Mengalir, tetapi selalu rendah hati, tetapi bahkan keluarga Kekaisaran Awan Mengalir tidak berani membenci keluarga Ye. 2 kekuatan yang ditinggalkan oleh keluarga Su dari ibu kota Kekaisaran dan Nangong Wen, satu adalah seni bela diri Liu Yun yang mendominasi Kekaisaran Liu Yun, dan yang lainnya adalah Akademi Liu Yun, lembaga tertinggi yang merekrut Tianjiao Kekaisaran Liu Yun. Tidak peduli kekuatan mana itu, melihat Kekaisaran Awan Mengalir, itu juga raksasa. Luo Chen menjadi tenang, menatap Lord Grimm, dan berkata dengan ringan, "Guru Lord, silakan lanjutkan." Lord Grimm mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata sambil tersenyum, mengenai alasan kemunduran keluarga Luo, dan alasan mengapa Luo Xiao tinggal di kota Lingyun dan tidak dikenal, Anda pasti memiliki beberapa tebakan. Berbicara tentang ini, Lord Grimm berhenti sejenak sambil tersenyum, lalu menatap Luo Chen, dan berkata dengan wajah serius, Anda menebaknya dengan benar, semua ini adalah keluarga Xiao dari ibu kota Kekaisaran yang melakukan hantu. Sekitar 500 tahun yang lalu, suku Bon menyerbu Kabupaten Changlan di barat. Saat itu, Kabupaten Changlan di barat adalah wilayah kekuasaan Luo Lingyun. Hanya saja Luo Lingyun tidak memiliki ahli waris yang tersisa, dan dia tidak tahu kemana dia pergi, jadi Luo Jingcheng, yaitu garis leluhurmu, mengambil alih pengelolaan. Suku Bon menyerbu Kabupaten Changlan di barat, jadi wajar saja jika keluarga Luo-mu tidak mungkin mengurus dirimu sendiri. Luo Jingming, kepala keluarga Luo pada generasi itu, memimpin elit keluarga Luo untuk membantu Kabupaten Changlan di barat, tetapi disergap oleh pasukan suku Bon. Meskipun pasukan lain kemudian menyelamatkannya tepat waktu, keluarga Luo akhirnya terluka dan statusnya goyah. Dan orang yang membawa pasukan suku Bon untuk membunuh keluarga Luo adalah orang yang dikirim oleh keluarga Xiao dari ibu kota Kekaisaran. Berbicara tentang ini, Lord Grimm sedikit lebih mengejek di matanya, dan berkata dengan jijik, meskipun keluarga Xiao menjelaskan setelah itu bahwa anggota keluarga Xiao yang membuat klaimnya sendiri, dan membunuh keluarga Xiao yang memimpin pasukan suku tulang untuk membunuh tuan keluarga Luo. Tetapi siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa inilah yang dilakukan keluarga Xiao, ingin mengambil kesempatan untuk melemahkan keluarga Luo. Bagaimanapun, di ibu kota Kekaisaran, keluarga Su ingin datang ke sini tanpa bertanya kepada dunia, tetapi hanya bertanggung jawab atas peringkat keempat awan yang mengalir, sementara keluarga Yun adalah keluarga kerajaan, dan keluarga Xiao hanya dapat menyerang keluarga Luo jika mereka ingin memperluas kekuasaan mereka. Ekspresi Luo Chen tiba-tiba menjadi suram, matanya berubah dengan niat membunuh, dan dia menggertakkan giginya dan berkata, lalu. Dia tidak mengira Lord Grimm akan menipunya dengan kebohongan seperti itu yang dapat dengan mudah dibantah, bagaimanapun juga, mudah untuk menipunya dengan melakukan itu. Dia tidak menyangka bahwa keluarga Luo,
yang tidak dapat mendominasi partai di tempat terpencil seperti kota Lingyun, memiliki pendahulunya yang ternyata menjadi negara adikuasa di kota Kekaisaran Liuyun. Saya tidak menyangka keluarga Xiao berkolusi dengan musuh asing umat manusia untuk melemahkan dan menekan keluarga Luo. Anda harus tahu bahwa ras tulang dan ras hantu adalah musuh bebuyutan ras manusia. Di medan perang ras manusia, ras hantu dan ras tulang, saya tidak tahu berapa banyak bakat manusia yang terkubur. Untuk melemahkan keluarga Luo, keluarga Xiao tidak ragu untuk bergabung dengan kekuatan seperti itu. Itu memalukan bagi umat manusia, nanti. Mendengar perkataan Luo Chen, Lord Grimm menarik napas dalam-dalam, wajahnya sedikit lebih cemberut, dan berkata perlahan, adapun nanti, 300 tahun yang lalu, Sekte Setan Teratai Hitam menyapu Kekaisaran Liuyun. Dengan bantuan Sekte Setan Teratai Hitam, keluarga Xiao benar-benar menghancurkan master keluarga Luo. Hanya sejumlah kecil anggota keluarga Luo yang melarikan diri di bawah perlindungan Akademi Liuyun dan keluarga Su, tetapi mereka akhirnya harus tinggal di Kabupaten Changlan di barat setelah dirusak oleh ras tulang. Kemudian, keluarga Luo mengalami beberapa perubahan dan menurun sepenuhnya. Kami bahkan tidak tahu kemana perginya. Berbicara tentang ini, ekspresi Lord Grimm berangsur-angsur menjadi tenang, dan kemudian menatap Luo Chen dalam-dalam sebelum dia berkata, sampai ayahmu Luo Xiao lahir 20 tahun yang lalu. Menerobos ibu kota kekaisaran mengganggu langit dan mencoba menggulingkan keluarga Xiao, untuk membalas dendam mantan musuh keluarga Luo. Tentu saja, ayahmu berakhir dengan kegagalan, meninggalkan ibu kota kekaisaran dengan sedih, dan keberadaannya tidak diketahui. Jika bukan karena kesempatanku untuk pergi ke kota Lingyun nanti, aku tidak akan tahu bahwa keluarga Luo dan ayahmu bersembunyi di sana. Mungkin itulah yang terjadi saat itu, Junmo tersenyum dan berkata sambil menatap Luo Chen. Panggilan, Luo Chen perlahan menghembuskan napas yang tercekik, dan niat membunuh di matanya terus bergulir. Seolah-olah dia akan mencabik-cabik semua yang ada di depannya. Dan pada saat ini, perintah sistem tiba-tiba terdengar di benak Luo Chen. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan misi berantai dendam lama 2/9 menghadiahkan 100 W poin Reiki, kenangan Luo Xiao. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena berhasil memicu misi berantai rasa terima kasih lama 3/9 tolong kalahkan semua jenius keluarga Xiao dalam pertempuran untuk peringkat di peringkat naga kekaisaran awan mengalir sebagai langkah pertama balas dendam terhadap keluarga Xiao. Setiap orang yang kalah akan dihadiahi 200 W poin Reiki dan kesempatan untuk mengikuti undian. Petik 2. Mendengar perintah sistem, niat pedang Luo Chen menyembur keluar tak terkendali, dan dia menggambar tanda pedang bersilangan di tanah sekitarnya. Keluarga Xiao, mata Luo Chen terkulai, dan tubuhnya dikelilingi oleh cahaya pedang yang berkedip-kedip, yang tampak seperti raja di pedang, mendominasi hidup dan mati banyak orang. Melihat ekspresi Luo Chen, Lord Grimm menghela nafas diam-diam. Dia tidak tahu apakah baik atau buruk untuk memberitahu Luo Chen berita itu. Menurut bakat Luo Chen, jika dia berkonsentrasi pada kultivasi, saya khawatir kaisar bela diri baru akan segera lahir di Kekaisaran Liuyun. Namun sekarang, Luo Chen menyimpan kebencian di dalam hatinya, dan Lord Grimm tidak tahu apakah itu akan memengaruhi kemajuan kultivasinya. Sambil menggelengkan kepalanya, tepat saat dia hendak berbicara, mata Lord Grimm tiba-tiba memadat, melihat tidak jauh, dan mendengus dingin, siapa? Ketika Luo Chen mendengar kata-kata itu, dia dengan cepat mengalihkan pandangannya ke tempat di mana Lord Grimm sedang melihat, pedang Wuhen diam-diam keluar dari tubuhnya, dan esensi pedang di tubuhnya berputar dengan cepat. Sosok yang dingin dan abadi berjalan keluar dari balik pilar batu. Itu bukan Luo Qingsui, tetapi siapa dia? Namun, wajah Luo Qingsui juga tenggelam saat ini, dan sepasang mata musim gugur yang tajam dipenuhi dengan kemarahan. Saudari Sue, melihat pengunjung itu, Luo Chen menghela napas lega, dan kemudian dengan cepat bertanya, Saudari Sue, mengapa Anda ada di sini? Luo Qingsui melirik Luo Chen, ekspresinya dingin, tanpa sedikit pun emosi. Jantung Luo Chen berdetak kencang. Dia tahu betul bahwa setiap kali Luo Qingsui menunjukkan ekspresi ini, itu adalah ekspresi kemarahannya. Dan yang menjadi sasaran kemarahan adalah Luo Chen. Dia mundur dengan jenaka, Luo Chen bersandar pada pilar batu, dan tersenyum canggung ke arah Luo Qingsui, dan berbisik, Kakak Sue. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Luo Qingsui melotot ke arah Luo Chen, wajahnya yang cantik bagaikan embun beku, membuat orang takut untuk mendekat. Memberitahu apa?
Luo Chen tertegun sejenak, dan tidak bereaksi untuk beberapa saat. Wajah Luo Qingsui menjadi lebih muram ketika dia mendengar ini. Menurutnya, ini tidak diragukan lagi Luo Chen berpura-pura bodoh. Mengambil napas dalam-dalam, menahan keinginan untuk memukul Luo Chen dengan keras, Luo Qingsui mengucapkan setiap kata, "Kenapa kamu tidak memberitahuku tentang keluarga Xiao?" Mulut Luo Chen sedikit berkedut ketika dia mendengar kata-kata itu. Dapatkah dia mengatakan dia lupa? Melihat Luo Qingsui yang tenggelam di depannya, Luo Chen masih dengan bijak menarik kembali kata-kata ini dan berkata dengan tatapan polos, "Kupikir kamu sudah lama tahu tentang Sister Sue. Bukankah Guru Jun sudah memberitahumu sebelumnya?" Ekspresi Luo Qingsui mandek, dan kemudian berbalik untuk melihat Lord Grimm. Sepasang mata Cerakius Hui bersinar dingin. Lord Grimm berbeda dari Luo Chen. Bagi Luo Chen, dia masih lebih menakutkan. Lagi pula, sejak diperhitungkan oleh Tetua Agung, Luo Chen tampaknya benar-benar telah tumbuh dewasa setelah mengalami hidup dan mati, dan dia tidak perlu khawatir lagi tentang hal itu. Namun, bagi Lord Grimm yang merupakan orang luar, dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Lord Grimm berkedut di sudut mulutnya ketika dia melihatnya, dan berkata dengan suasana hati yang buruk, "Pergilah ke orang tuamu, dia tidak akan membiarkanku memberitahumu. Jika bukan karena perbuatan orang tuamu yang dihancurkan olehku ketika dia berada di kota Lingyun, dia tidak akan memberitahu Luo Chen tentang ini." Luo Qingsui tercengang ketika dia mendengar kata-kata itu, tidak tahu harus berkata apa. Luo Chen menggelengkan kepalanya ketika dia melihat ini, dan berbisik, "Kakak Sue, masih ada beberapa bulan lagi sebelum Long Bang ada di sini. Aku berencana untuk membunuh semua jenius keluarga Xiao di luar Long Bang." Meskipun tugas yang diberikan oleh sistem hanya untuk mengalahkan jenius keluarga Xiao, Luo Chen bermaksud untuk melakukan sedikit lebih baik dan secara langsung menghancurkan generasi muda keluarga Xiao. Masih ada setengah tahun sebelum Long Bang muncul. Jika dia bekerja keras, dengan bantuan sistem, dia mungkin tidak dapat membunuh semua jenius keluarga Xiao. Biarkan saja, Luo Qingsui ragu-ragu sejenak ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian berkata dengan suara yang dalam, "Feng Bang dan Long Bang hadir bersama, dan aku akan menemukan cara untuk mengeluarkan mereka dari daftar." Naik dan turun, Lord Grimm di samping menggigil tanpa sadar ketika dia mendengar apa yang dikatakan saudara kandung itu, tetapi tidak banyak bicara. Dengan bakat Luo Chen dan Luo Qingsui, mungkin mereka benar-benar dapat memusnahkan para jenius keluarga Xiao. Jun Moxiao juga senang melihat ini. Bagaimanapun, keluarga Xiao berada di Kekaisaran Awan Terapung, dan tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa mereka adalah musuh di semua sisi. Jika bukan karena janji Kaisar Yun kepada leluhur keluarga Xiao untuk menjaga kekayaan keluarga Xiao selama 1000 tahun, saya khawatir keluarga Xiao sudah hancur sejak lama. Jika saudara laki-laki dan perempuan Luo Chen dan Luo Qingsui benar-benar membunuh semua jenius keluarga Xiao di peringkat naga dan Phoenix, selain menatapnya, tidak akan ada peluang seperti apa yang terjadi pada Luo Chen dan Luo Qingsui. Baiklah, meskipun saudara-saudaramu memiliki bakat yang bagus, kamu masih perlu terus meningkatkan kekuatanmu jika ingin menarik semua jenius keluarga Xiao dari daftar naga dan Phoenix. Lord Grimm menjadi tenang, menatap Luo Chen dan Luo Qingsui, dan berkata dengan ringan, "Luo Chen juga telah menghabiskan banyak tenaga dalam menjalankan menara percobaan hari ini, jadi mari kita pergi dan beristirahat dulu. Sedangkan untuk gadis Qingsui, selama periode waktu berikutnya kamu akan pergi ke Gua Es Mendalam Hausan untuk mundur selama beberapa waktu, dan itu hanya akan menguntungkanmu tanpa membahayakan." Setelah berbicara, Lord Grimm melambaikan tangannya untuk membubarkan formasi di sekitarnya, sosoknya menghilang. Luo Chen dan Luo Qingsui saling memandang, mengangguk, dan meninggalkan hutan batu ke arah yang berbeda.